Hmm. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya mohon dicek dulu Pak, suara saya masuk atau tidak Pak? Mohon maaf eh, diterimanya bagus atau tidak Pak? Ibu Juni ya, Ibu Juni Ratnawati. Mohon ini Bu, suara saya masuk nggak Bu? Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu. Suara saya kedengaran tidak? Kedengeran, Pak? Oh iya, terima kasih Bu Hmm. ya, Ibu Juni ya. Iya, Terima kasih. Saya tadi ragu, saya kira saya nggak kedengaran. maaf tadi lagi di belakang. Oh iya iya maaf. Ini Hmm. sebentar ya, ini masih ada beberapa teman kita mau masuk. Iya. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu teman-teman yang lain, hari ini kita coba masuk ke job desk 2.
Tapi sebenarnya job desk 2 yang akan kita sampaikan pada hari ini sebenarnya sudah saya sampaikan di hari Senin kemarin. Cuman saya lihat di website teman-teman itu belum ada yang melakukannya karena kemarin memang apakah tidak karena tidak disebut job desk, jadi tidak ada yang melakukan. Jadi saya anggap itu sebagai job desk 2 aja. Cuma nanti hari ini kita ulang lagi apa itu job desk 2 kita, ntar ada yang masuk lagi. Ntar ya, ada yang masih nambah-nambah nih. Waiting view, Didi Yusuf, Abdul Rohim. Baik, kita tunggu aja ya teman-teman kita masih banyak yang lagi pada anterin masuk. Oke, baik, mungkin sudah tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu, untuk job desk kita, untuk job desk yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa lihat eh, seperti yang hari Senin kemarin saya sampaikan, diminta untuk di dalam website Bapak Ibu silakan membuat judul di atas feeder seperti ini. Jadi judul atas feeder yang pertama di sini bisa menggunakan eh, apa ya, nama tokonya atau apalah. Mungkin kalau saya buat usaha online gitu ya. Bisa juga nanti Bapak Ibu berdasarkan apa? Berdasarkan judul yang tampil. Jadi ambil contoh nanti di tulisan usaha online ini jika saya klik di kategorinya, maka otomatis judulnya akan berubah karpet masjid. Kalau saya klik di servis mesin laundry, otomatis yang ini juga akan berubah seperti itu. Dan kemudian jika kita klik bagian produk, ya bagian produk di sini jasa servis mesin cuci laundry, nah di sini juga judulnya akan berubah seperti judul yang ada di sini. Oke, kemudian baris kedua nanti kita coba buat lagi. Baris kedua di sini adalah seperti penawarannya, kita menawarkan diri atau istilahnya bagaimana supaya orang tertarik. Bisa juga kita sebut bahwa seperti yang ditulis di sini, kita ambil contoh seperti ini aja. Kami berpengalaman lebih dari 2 tahun, harga kami bersaing dan kompetitif atau gitu. Kemudian yang baris ketiganya nanti kita buat hubungi WA kami nomor sekian sekian sekian. Nah, cuman di dalam nomor WA ini kalau diharapkan pada saat di nomor WA ini bisa link, ada link di sini. Jika diklik itu akan langsung ke WA kita, ya, langsung ke WA Bapak Ibu sendiri, langsung ke WA Ibu, otomatis nanti bisa berkomunikasi lewat WA itu. Oke, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita coba seperti kemarin, hari Senin kemarin, yaitu membuat biodata kita sendiri. Apakah itu biodata usaha kita atau biodata pribadi. Silakan nanti dibuat seperti ini. Hubungi kami. Kalau di sini saya nyebut usaha saya, usaha Putra Madera. Nama namanya, emailnya, ya kalau diklik di emailnya pakai yang ini ya. Terus teleponnya pakai telepon ponsel dan lain sebagainya. Nah, untuk job desk 2 hanya sebatas itu dulu supaya Bapak Ibu untuk melaksanakan yang nomor yang 2 ini. Ya. Nah, sekarang yang bagaimana cara menambahkan pertama hubungi kami dan tulisan judul ini, judul yang di atas ini, ya. Caranya adalah pertama, ya, kita masuk dulu ke panel adminnya.
panel adminnya, nama domain, kemudian panel MS, ya. Nah, kemudian kita isi loginnya apa, passwordnya bagi Bapak Ibu yang sudah berubah passwordnya silakan menggunakan password sendiri, ya. Nah, kemudian kita coba nanti yang pertama bagian sini ya, bagian hubungi kami. Nah, cara menambahkan atau membuat data pribadi, data biodata, kita menggunakan online support. Online support ini atau kontak personnya kita pakai ini. Ini yang sudah ada saya hapus dulu ya. Karena Bapak Ibu nanti pada saat klik kontak personnya ini kolom ini masih kosong seperti ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkannya? Tinggal klik tombol online support atau kontak person, tambah ya, tambah. Nah, kemudian di sini ada posisi. Posisi itu ada satu kiri kolom kiri atau di kolom kanan. Jadi pada saat di sini nanti apakah mau ditaruh di sebelah kanan sini tulisan hubungi kami atau di sebelah kiri gitu ya. Nah, untuk contoh kita pakai jadi seragam aja dulu untuk sementara ini kita buat seragam. Kita pakai di kanan dulu ya. Di kanan. Jadi ini dua kolom kanan. Kemudian nomor urutnya buat aja satu. Kemudian di sini instansi atau perusahaan atau boleh juga nama sendiri boleh ya nama nama sendiri. Kalau saya tadi kan buat usaha Putra Madeira. Bebas ya, bebas ini. Jadi Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Nah, kemudian kontak personnya atau orang yang bisa dihubungi. Ambil contoh, saya pakai nama saya sendiri, kemudian email utama yang digunakan. Saya pakai email saya, sebentar ada yang admit lagi nih. Ada admit Pak Asep Free. Oke. Nah, pakai sampai email saya di sini. Nah, kemudian kalau punya email lain, silakan diisi email alternatif yang ada di sini ya. Kemudian nomor telepon utama, ini biasanya pakai nomor telepon yang aktif di kantor atau boleh menggunakan handphone juga sebenarnya boleh. Yang penting eh, kita isi pada saat orang menghubungi kita, kita bisa aktif gitu. Jadi saya pakai 0213 23 31 39. Ini nomor saya. Nah, kemudian kalau ada nomor telepon lain, tinggal diisi dengan yang nomor telepon alternatif di sini. Kemudian nomor fax jika punya diisi di sini. Kemudian nomor ponsel utama. Jadi kalau seandainya tidak punya nomor telepon rumah atau kantor, boleh samakan aja dengan nomor ponsel dan nomor telepon utama. Buat sama aja. Oke. Kemudian ada lagi nomor WA karena nomor telepon saya dengan WA saya sama bersama, jadi saya nomor WA-nya saya isi sama aja. Oke, kemudian kalau punya link Facebook atau URL Facebook, Twitter dan yang ini aja kita pakai sama Skype boleh diisi. Nah, kemudian di sini alamat. Jadi saya pakai alamatnya, sementara saya pakai dulu dari lemahnya lokasi. Ini bebas ya, jadi kalau bisa memang dibuat alamat lengkapnya itu sampai mungkin nurunin. ya. Kemudian isi kode posnya. Ini saya coba ngarang aja dulu 17610 kota Bekasi contoh. Ini saya sendiri. Kemudian provinsi Jawa Barat, kemudian negara Indonesia. Barat ya. Tadi Bentar, semalam bentar. masuk. Sebentar. Apa? Saya mute ya, Pak Ade. Nah, lanjut ya. Kemudian tadi sampai di habis. Nah, ini sudah alamatnya udah kita isi semua.
Nah, tapi jika seandainya Bapak Ibu punya website utama atau website induk di luar daripada website yang dari titik terang, boleh diisi di sini. Ya. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, semuanya sudah terisi dengan baik, ya, semuanya sudah diisi, tidak ada lagi yang kurang, kita coba cek. Oke, sudah tidak ada, boleh kita submit. Nah, setelah ini selesai, nanti hasilnya seperti ini, ya, ada di sebelah kanan. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita coba tulisan yang ada di atas. Yang bagian sini nih, bagian sini kita mau coba buat kayak seperti apa ya? Judul atau judul di atas header namanya. Nah, sebentar. Kita pertama masuk ke master data, kemudian masuk ke atas header. Nah, di sini ya. Nah, ini saya coba hapus dulu semua ya. Saya coba hapus dulu semuanya ini biar kita dari awal aja. Oke. Jadi ini kita hapus. Nanti kalau kita hapus kan awalnya kan jadi seperti ini, hanya kosongan, tidak ada di atas menu ini kosong, nggak ada judulnya gitu ya. Nah, sekarang rencana kita bagaimana membuat judul di atas ini. Ya, langkahnya pertama masuk ke master data, kemudian masuk ke atas header. Ya, mana nih atas header. Nah ini oke ini kita hapus dulu deh, masih anggap kosongan. Jadi Bapak Ibu kan tempat Ibu masih kosong tuh. Nah kemudian input konten. Ya, kemudian di sini yang pertama diisi kita menggunakan kata SEO Denai. Ya, SEO Denai ini nanti yang akan membuat judul berdasarkan kategori atau produk yang kita klik. Nah, kemudian ini kita pastikan bahwa ini menggunakan H atau heading 2. Ya, heading 2, terus ini tinggal hurufnya kalau seandainya mau dibuat menurut selera, bebas dipilih aja hurufnya di sini. Ya, kemudian ukurannya kalau seandainya mau diperbesar, boleh diperbesar. Katakanlah kalau saya pakainya 626 gitu ya. Nah, kemudian ini nanti saya mau kasih warna. Warna. Jadi yang A, yang ini itu untuk warna tulisan, kemudian yang sebelah kanan sini itu untuk warna latar belakang. Ya. Jadi saya pakai warna depan aja, saya pakai warna oranye atau apa ya. Baru saya bold. Nah, warnanya seperti ini, merah. Itu yang baris pertama. Kemudian untuk baris kedua, tadi kita rencananya mau buat tulisan kami berpengalaman. Kami berpengalaman lebih dari katakanlah 2 tahun atau 3 tahun bebas ya. 3 tahun. Oke. Harga bersaing dan kompetitif. Ini bebas ya Bapak Ibu. Silakan buat kreasi sendiri, boleh bebas saja. Yang penting ini kita memberikan efek atau pengaruh supaya orang tertarik untuk mengunjungi website kita gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu berkreasi sendiri aja. Kemudian ini kita kasih hurufnya boleh dibuat miring-miring ya silakan pakai miring-miring pakai Comic Sans MS. Terserah ya nanti bebas. Terus ukurannya saya buat 26 atau todo kebesaran. 22 aja gitu ya. Terus saya mau kasih warna biru tua. Nah, saya pakai ini. Oke. Nah, ini yang baris keduanya.
Kemudian baris ketiga, tadi rencana kita membuat hubungi kami atau nomor WA kita. Jadi hubungi WA kami. WA-nya nomor berapa? 0812132339 nih kebetulan nomor saya. Nah, kalau ini sudah kita diisi, kemudian kita submit. Ya. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini kemudian saya pakai usaha online. Nah, ini nanti yang bagian atas itu akan berubah sesuai dengan apa yang kita klik. Contoh nih kita mengklik kategori karpet masjid. Nah, otomatis ini kan otomatis berubah. Atau kita pakai service mesin laundry, ini juga otomatis berubah. Ya. Atau kita masuk ke bagian produk, judul produk. Nah, ini juga berubah lagi sesuai judul produk yang kita klik. Gitu, Pak. Nah, berikutnya adalah tadi saya udah buat kasih contoh agar supaya nomor WA ini bisa diklik atau dibuat link. Jadi pada saat nomor WA ini diklik, dia langsung terhubung atau langsung pindah ke WA kita sendiri. Ya, ada link di sini. Nah, sekarang bagaimana cara membuat link ini? Nah, ini kita untuk membuat linknya gini. Dari yang sudah kita simpan, ya, yang sudah kita simpan tadi kita buka lagi. Kemudian bagian nomor handphone atau bagian nomor WA-nya itu diblok dulu. Bagian sini diblok, ya. Kemudian diklik link atau tautan. Kalau di laptop saya tulisannya tautan. Mungkin di laptop Bapak Ibu tulisannya link gitu ya. Nah, ini tinggal diklik link. Nah, kemudian ini nomornya biarkan aja begini nomor handphone kita. Nah, kemudian URL-nya itu kita pakai API, API si WhatsApp, ya. Kita menggunakan API WhatsApp seperti ini, API WhatsApp. Kemudian dibuat send. Nah, saya ambil gini aja deh, saya kopikan aja di sini, ya. Jadi nanti saya masukkan ke itu ya, ke chat. Jadi Bapak Ibu biar bisa kopikan nanti ke tempat Ibu, ke Bapak dan Ibu di sini. Jadi nanti ini kita buat seperti ini. Jadi saya mana nih? Nah, nah bagian sini ya. Ini nanti di chat sudah saya isi, ya. Kemudian nanti bagian sini silakan Bapak Ibu ganti pakai, tapi tetap di depannya pakai 62 ya, 62 bukan kosong. Jadi 62, kemudian 12, 13, 23, 31, 39. Nah, kemudian di sini ada kata-kata yang kalau orang klik WA-nya atau calon customer-nya klik WA itu kita ada tulisan. Contoh, halo Kak, saya mau tanya tentang produknya gitu ya. Tentang produknya. Cuman kalau jika ada spasi itu diganti jadi plus gitu. Jadi halo plus Kak plus saya. Jadi ini spasi semua nih. Jadi tidak boleh ada spasi. Kalau ada spasi, tinggal tambah plus di sini di tengahnya. Oke. Nah, saya coba tadi ini saya kopikan ya. Ini saya kopikan. Kemudian saya masukkan ke tadi bagian sini. Ya. Ini saya kopikan terus masukkan ke sini. Ke URL-nya. Nah, setelah itu baru oke. Nah, setelah itu, ini kan udah bentuk link nih modelnya. Baru kita submit. Dan kemudian kita coba di depan.
Coba refresh, otomatis kan berubah nih. Nah ini udah jadi link. Jadi kalau kita melakukan mouse over, jadi kalau mouse-nya kita pindahkan ke sini, eh, tandanya udah beda, udah tanda tangan, apa model jari ke atas ini. Ini artinya sudah bisa, ini sudah link, udah bisa kalau jika diklik, dia kan otomatis pindah ke WA, WA saya sendiri nih, ke WA kita gitu ya. Gitu, Bapak Ibu, untuk job desk kedua, kita coba untuk membuat yang dua ini. Pertama judul dan atau ini dulu deh pertama hubungi kami, kemudian dibuat judulnya. Itu di masing-masing website Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita penambahan. Jadi untuk masalah warna dan masalah jenis huruf bebas saja. Silakan silakan berkreasi. Yang penting bisa kebaca itu aja. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, karena ini menjadi job desk kita yang kedua. Gitu aja. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk job desk kedua, Ya, Pak. saya akhiri dulu di sini. Kalau ada yang mau ditanya, silakan bertanya. Terima kasih. Ya, Pak. Pak Ya, Pak. Nasruddin ya? Ya. Oke, silakan. Linknya di linknya dikirim di grup WhatsApp bisa, Pak ya? Oh, ini yang apa API itu ya? Ya. Oke, oke, siap, siap. Boleh nanti saya kirim, Pak. Masih, Pak. Ya, Pak, mari, Pak. Oke, kalau ini terus ada di sini. Pertama, Pak, bisa bertanya di luar ini. Kalau list kategori apakah bisa dihapus? Kalau dihapus tidak bisa, yang bisa diedit atau tidak ditampilkan. Ya, tidak ditampilkan bisa. Ini saya ambil contoh seperti ini. Jadi seperti ini, Pak ya. Nah, ini kan ada karpet masjid. Katakanlah ini, terus di sini ada lagi. Nah, ini kita coba ke kategori ya. Nah, di sini kan kategori ini ada, tidak ada untuk hanya karpet masjid, tidak ada tombol FC untuk hapus. Adanya detail dan edit. Ya, jika seandainya Bapak Ibu tidak menggunakan ini, boleh juga diupdate atau diganti untuk kategori yang lain. Atau jika seandainya saya nggak mau nambah kategori lagi, saya maunya ini jangan ada gitu ya. Ini boleh. Yang di kolom tampil itu dijawab tidak di sini. Caranya Bapak Ibu klik di sini edit, klik editnya, kemudian bentar ini tombolnya memang banyak banget. Nah, ini dicek jika tidak ditampilkan bagian sini nih. Nah, ini bagian sini nih. Cek jika ditampilkan ya. Nah, ini tidak, ini kita kosongkan aja, kemudian submit. Nah, otomatis di sini tidak muncul lagi karpet masjidnya. Yang ada hanya servis mesin laundry. Ya. Tapi seandainya eh, Bapak Ibu, artinya yang kategori karpet masjid saya mau nggak pakai Pak, saya mau pakai yang produk atau kategori lain, ya boleh-boleh aja. Tapi ini Bapak Ibu tinggal diedit aja. Ya, diedit. Tapi saran saya sih kalau memang nggak dipakai, mendingan ini ditutup aja, ya ditutup, tidak di checklist gitu, gitu Pak. Baik, terus apa lagi ada yang ada pertanyaan? Terus ada lagi di sini nggak ada ya? Oke, Berarti bisa diedit. Kalau misalnya mau edit warna atau font bisa ya Pak ya? warna font di mana Bu? Yang tadi yang di Header ya, yang atas itu, yang header, yang map yang di sini Bu ya? ya yang kami berpengalaman itu Oh misalnya bisa. gitu loh. Nah, ya, Oh, bisa. tadi tadi memang saya tak katakan tadi, tolong silakan aja berkreasi, boleh menggunakan apa, bisa menggunakan huruf. Nah, saya balikin lagi Bu ya, biar biar enak lagi, biar kita lihat lagi gimana caranya. Boleh-boleh aja sih Bu. Jadi caranya tinggal nanti Ibu, sorry, Ibu masuk ke atas header, ya, kemudian edit, tombol edit di sini, ya.
Nah, tombol edit itu tinggal nanti kan muncul seperti ini, Bu. Nah, Ibu mungkin tidak asal nggak suka nih judulnya jadi warna merah. Saya maunya warna hijau, gitu ya. Silakan Ibu, Ya. silakan. Boleh warna apa aja boleh. Nanti Hmm. caranya ada di sini. Jadi yang ini tadi, yang sebelah sini itu bagian warna huruf, bagian yang sebelah kanannya itu warna latar belakang. Ambil contoh, saya mau latar Hmm. belakangnya kuning, Hmm. judulnya warna hijau, gitu ya, contoh aja. Nah, Hmm. jadinya kan gini, Hmm. bebas, Ya. Ibu bebas mau warna, mau dikasih warna, sesuai aja Bu, berkreasi aja. Kalau mau polos, latar belakangnya polos, tapi warnanya warna biru atau warna hijau, ya silakan. Nah, sama juga tadi pertanyaan Ibu, untuk baris kedua, apakah boleh dikasih warna? Boleh Bu, silakan. Dan di sini sudah ada fasilitasnya. Ibu mau pakai gayanya gaya apa nih? Kan ada tulisannya nih gaya. Hmm. Apakah gayanya mau dibuat kayak chatbot, ya, miring-miring dikit gitu ya? Boleh, silakan. Yang penting bagi kita tuh yang penting orang bisa baca, itu aja sih Bu. Ya. Yang penting orang bisa baca. Nah, ini saya pakai, coba nih saya pakai typewriter. Nah, agak unik dikit. Gitu aja sih Bu caranya. Kalau tandanya Ibu. Nah, terus yang ini maunya supaya orang tertarik, saya mau kasih warna merah gitu ya. Boleh, silakan. Merah boleh. Set, merah. Atau warna bebas ya. Ya. Setelah itu nanti kalau udah selesai, baru Ibu tinggal submit aja, submit. Kemudian nanti jadinya seperti apa kita lihat. Nah, ini kan jadi hijau. Jadi kalau kita klik di sini, hit Hmm. apa ya, agak lambat itu. Hmm. Ini surface gitu Bu. Ya. Itu Bu ya, Ibu. Ya, makasih Pak. Oke, silakan Ibu Juni. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, sorry, ini ada. Kalau secara hidden produknya sebenarnya bisa juga, cuman di hidden sebentar ada eh, suara-suara lain. Ya, iya Pak. Bentar ya, saya matikan dulu. Oh, udah. Saya Pak, boleh Pak? Ya, silakan Pak Sabto ya. Sorry Pak Sabto, saya keputus. Silakan Pak Sabto. Ya, Ya, ya. gimana Pak Sabto? Halo, Pak Sabto, silakan Pak. Tolong yang lain mikrofonnya dimatikan, Pak. Baik, sudah Pak. Oh ya, ini saya mutin aja deh. Ini siapa yang mau bertanya silakan buka mic. Pak Samsuduha, ada yang mau ditanya Pak? Mic-nya dibuka dulu Pak. Belum ada, Pak. Coba tadi menginformasikan aja bagi yang teman-teman yang lain. Oke, Jika siap. tidak ada bertanya, dimatikan aja Oke, siap Pak. mikrofonnya. Makasih Pak ya. Sama-sama, Itu aja Pak. Pak. Jadi untuk job desk dua kita itu aja dulu yang harus kita kerjakan. Sambil nanti jadi gini, yang untuk inspeksi udah selesai dulu untuk sementara ini bagi yang sudah melakukan inspeksi minimal 50 per kategori ya. Minimal 50 per kategori. Makanya kita sengaja kemarin kenapa kita agak jeda antara job desk 1 dengan job desk 2 kita kasih jeda karena apa? Karena Bapak Ibu masih melakukan inspeksi. Inspeksi itu seperti syarat yang diberikan oleh Pak Putra, setiap kategori minimal 50 inspeksi. Tapi di dalam perjalanan inspeksi suka kuotanya penuh. Jadi langkah kita selalu tertunda oleh kuota penuh. Makanya kita kasih jeda dulu sampai Bapak Ibu bisa selesai inspeksi. Tapi nggak apa-apa kalau seandainya Bapak Ibu masih ada yang kurang inspeksi, boleh juga lakukan aja dulu job desk 2. Nanti setelah ini selesai, lanjut lagi inspeksinya. Ya.
Jadi inspeksi itu tidak, sorry ini ada yang masuk, ada terlambat lagi. Tidak harus, maksudnya gini, inspeksi itu tidak harus tiap hari gitu, tidak boleh terpotong, enggak. Boleh aja kapan aja bisa, tapi karena untuk mengejar waktu, ya silakan boleh tiap hari. Jadi maksud saya gini, kalau seandainya tidak tiap hari ada masalah nggak Pak gitu ya? Nggak ada masalah. Silakan aja boleh. Lompat-lompat juga boleh. Gitu Pak. Untuk semuanya. Jadi untuk job desk 2 sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Putra kemarin kepada saya. Oh ya, sorry, ini ada pertanyaan lagi satu dari Pak Ahmad Hariri. Pak Ahmad Hariri di sini nyebut, maaf tadi cara otomatis judulnya berubah sesuai kategori kita pilih gimana Pak? Oke, jadi saya masuk lagi ya. Gitu Pak, Pak Pak Hariri aja saya sebut ya. Pak Hariri silakan boleh buka mic-nya. Nah, maksudnya seperti ini Pak ya. Mana? Ya Pak, izin Oke, bertanya Pak, ini yang kan berubah judul. oke. Jadi pada saat kita klik karpet masjid, ini berubah karpet masjid. Pada saat kita klik service mesin laundry, ini juga berubah gitu ya. Maksudnya Pak ya. Nah, itu Ya Pak, caranya. kurang lebih seperti itu Pak. Caranya gini, yang saya katakan saya sebut tadi waktu kita edit di sini, ya di sini. Ini tulis SEO Denai aja. Jadi SEO Denai itu nanti yang akan merubah sesuai dengan apa yang kita klik. Jadi syaratnya SEO Denai, tulisan SEO Denai ini tidak boleh ada yang huruf-huruf besar. Karena kemarin kalau nggak salah teman-teman di batch 3 dia kebingungan kenapa tidak muncul karena dia mengetiknya seperti ini. C, S-nya besar. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati kalau ini tulisannya S-nya besar, itu tidak akan terjadi apa-apa. Contoh nih, saya klik buat S-nya besar. Jadi saya klik di sini, ya tetap aja tulisannya Seodenai. Klik di sini tetap Seodenai. Ya, Ibu tolong hati-hati di situ aja. Satu aja nih, satu huruf ini jangan, ya satu kata ini tidak boleh ada huruf besar. Oke. Nah itu Pak Hariri bisa Pak dipahami Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Pak, silakan. Oke baik. Kalau sudah tidak ada, Saya Pak, boleh Pak. silakan Pak Dedi. Silakan Pak. Kalau untuk headernya Ya, itu bisa diganti gambar Pak. sebenarnya bisa ya. Cuman gini, jadi gini. Alasan kami kenapa tidak membuat gambar dulu, karena kita baru melakukan inspeksi. Pada saat kita melakukan inspeksi itu, artinya adalah kita mengundang robot Google masuk ke website kita, ya. Kita mengundang robot Google itu masuk ke website kita. Nah, kalau kita buat gambar di atas, website kita ini agak berat karena menambah gambar. Nah, biasanya robot Google itu tidak suka yang berat, dia langsung keluar gitu. Kecuali, kecuali gini, kalau seandainya nanti website kita ini sudah bagus, bagus dalam arti trafficnya udah bagus, site-nya juga udah bagus. Nah, boleh kita tambahkan gambar, boleh kita tambahkan gambar. Nah, itu tetap kita ajarkan bagaimana cara menambah. Mungkin bukan hanya gambar aja, kita mungkin eh, membuat slider. Slider itu gambar yang berganti-ganti gitu ya, jalan, 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 apa, muter-muter aja gitu. Itu nanti kita ajarkan. Nah, kebetulan seperti ini nih. Ini kan masih jelek nih yang website saya nih. Ini kebetulan website contoh. Jadi bukan website pribadi, ini website contoh. Ini kan masih 5 nih inspeksinya, belum bagus gitu di si Google itu belum bagus. Nah, yang gini jangan kita apa-apain dulu, Pak. Biarkan aja begitu. Ya. Biarkan aja dulu. Karena makanya tadi kenapa judulnya saya buat dengan tulisan, kalau tulisan itu masih ringan, belum berat. Nanti kalau gambar, karena kemungkinan besar kan gambarnya kita pakai pasti panjang dari sini ke sini kan ukurannya minimal 1000 kali 300 atau 1000 kali 400 itu berat. Bukan berat bukanya, tapi berat pada saat si Google itu masuk gitu.
biarkan aja dulu Pak. Nanti kalau udah trafficnya bagus, indeks Bapak Ibu sudah bagus semua, nah baru kita tetap saya ajarkan nanti bagaimana cara menambah header di website, tapi dalam bentuk gambar dan dalam bentuk slider. Slider itu maksudnya gambar yang berganti-ganti gitu ya. Mungkin kalau seandainya Bapak punya 5 gambar, 5 gambar itu di atas sini nanti dia akan berganti-ganti, gambar pertama, berubah lagi gambar kedua, berubah lagi gambar ketiga gitu. Itu nanti pasti Pak kita lakukan. Tapi untuk saat ini kita buat dulu yang ini Pak. Memang Baik, kalau baik, Pak. seandainya Bapak Ibu, jika seandainya mampu untuk membuat gambar, kami mohon supaya jangan ditambah gambar dulu, ya. Walaupun mampu, jangan ditambah gambar. Karena gini, kasihan websitenya nanti, website Ibu itu trafficnya di bawah terus, nggak naik-naik gitu. Ya, jadi kita ngejar ngejar traffic dulu, Pak Dedi ya, kita ngejar traffic dulu sampai trafficnya bagus. Ini banyak nanti Pak, kalau seandainya udah trafficnya bagus, banyak yang mau kita ajarkan. Pertama gambar di atas, terus ada gambar banner sebelah kiri nanti. Jadi ada gambar banner, ibaratnya kayak apa ya? Kayak websitenya media, koran-koran itu ya, Kompas, websitenya Kompas segala macam. Dia pasti kan ada gambar-gambar di sini nih, banner. Itu nanti pasti kita ajarkan bagaimana cara menambahkannya. Gitu Pak ya? Baik, baik, Pak. Oke. Berarti itu mempengaruhi ini ya, Pak. Apa namanya itu? Robot Google gitu ya untuk Ya, gambar-gambar. sangat mempengaruhi Pak. Jadi bagusnya kita waktu Bapak inspeksi 50 per produk, katakanlah produk Bapak ada sekarang 5 atau 4 kali 50, berarti kan ada 200 yang Bapak inspeksi. Nah, biarkan aja dulu si robot itu tanpa kita sadari waktu kita melakukan inspeksi, kita itu memanggil, "Hai robot Google, datanglah ke websiteku." Ya itu kita bilang waktu inspeksi kan ada kata minta di indeks, kan gitu. Bapak kan klik itu minta di indeks. Nah itu sih kita minta si robot tuh masuk ke dalam. Nah sekarang prosesnya mungkin si robot ini lagi di dalam website Bapak nih, ya, lagi dia kita nggak tahu ngapain aja nih kerjanya. Mungkin dia akan melakukan apa melakukan indeks terhadap judul-judul yang ada di dalam atau link yang ada di dalam website itu. Nah, kalau kita biasanya menunggu itu sekitar sebulan lah, sebulan. Nanti kita lihat hasilnya. Memang saya lihat dari hasil dari Bapak Ibu yang ada di peternak pet 4 itu sudah bagus-bagus. Ada yang 200, ada yang udah 400. Ya udah biarkan aja. Nanti dia naik turun, Pak. Naik turun terus, biarkan aja dulu. Nanti kita analisa. Makanya habis ini, habis eh, apa yang job desk 2, nanti kita di job desk 3 kita buat laporan terhadap hasil inspeksi atau hasil indeks dari Google-nya. Jadi untuk sementara tolong diikutin aja dulu job desk 2-nya dilakukan, nanti supaya di hasil laporan di job desk 3 itu ada hasilnya, kelihatan hasilnya, sudah ranking berapa gitu ya. Itu dulu Pak. Oke, baik. Ada lagi nih chat. Maaf maaf. Ya, Pak. Saya banyak ketinggalan untuk job desk itu apa ya Pak. Nah untuk nanti bisa juga nanti saya upload videonya, nanti Bapak Ibu boleh lihat di videonya, ya. Karena ini juga baru ada yang masih ada yang baru masuk ini, ini baru saya add. Silakan Pak, tadi ada yang mau bertanya? Iya, Pak. Saya, Pak. Ya silakan Pak. Pak Eh, Pak Rusdin ya. Ya gimana Pak? Rudi. Nasrudin ya. Eh, untuk Gimana, yang Pak? tadi yang di halaman beranda itu kan berarti yang masuk itu kan meta SEO utama, Pak ya. Yang Di mana Pak? meta title ya. Meta Meta. title ya yang masuk Ya di betul, beranda. betul. Eh, Itu judul Nah, utamanya. eh, itu seumpama kita kepingin ngerubah meta title-nya, Ya. apakah nanti harus kita indeks lagi atau dibiarin aja, Pak? Oh, nggak usah Pak, biarin aja. Oh, nggak usah ya? Ya, Oh, ya udah. jadi gini, Jadi ya bisa. benar. Ini judul ini itu meta title. Meta title itu ada di mana? Kita coba di sini nih. Ada di waktu kita pilih menu SEO utama, meta SEO utama di sini.
Ya, yang kita rubah itu bagian ini. Contoh usaha onlineku, ya. Kita coba seperti itu. Buat gitu aja dulu. Submit. Nah, kemudian nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini kan hasilnya seperti ini. Ya, betul. Jadi, yang untuk judul ini, Kenapa, Lip? gimana? Silakan. Untuk judulnya kita pakai yang seperti itu. Jadi nggak usah di indeks lagi, Pak ya. Nggak usah inspeksi lagi, Pak. Jadi gini, Pak, Bapak, Ibu sekalian. Setiap perubahan yang kita lakukan terhadap web ini, baik itu perubahan kategori, judul, dan lain sebagainya, itu tidak perlu diinspeksi. Judul ini ya, maksud saya judul bagian judul ini ya. Tapi yang perlu diinspeksi ulang adalah jika Bapak Ibu merubah bagian judul ini, judul barang atau produk ini. Nah, bagian sini, kalau seandainya ini Bapak Ibu rubah, itu wajib diinspeksi ulang. Nah, kalau seandainya yang Bapak rubah bagian dalam, bagian sininya aja, bagian A ini, tulisan-tulisan ini, nggak apa-apa, nggak usah diinspeksi ulang. Hanya ini aja, Pak. Kalau Bapak merubah bagian sini, itu wajib inspeksi ulang. Gitu, Pak. Pak Nazarudin. Nasrudin, ya. Nasrudin lagi. Oke, gitu aja Bapak Ibu Oke, sekalian. Pak. Makasih. Untuk mempersingkat waktu dan supaya Bapak, sorry, ada yang raise hand, siapa Pak? Iya, Pak. Pak Daher, silakan Pak. Ini Pak mau nanya, kalau untuk beda judul gambar, apakah harus ngisi dari awal lagi Pak gitu, Dua gambar yang mana Pak maksudnya? Pak? Gambar, Kan gambarnya judulnya misalkan tentang eh bukan karpet ke Pak. Apakah harus dari awal lagi gitu, dari awal, jadi Bapak putus-putus. seperti job desk pertama gitu Pak? Sorry Pak, Bapak putus-putus. Kalau ini Pak, kalau misalkan mau beda judul ngupload itunya, apakah dari awal lagi seperti job desk pertama gitu Pak? Bagian judul ini Pak ya? Ya, semuanya misalkan masukin gambarnya Pak gini. Oh iya, harus dari dari awal. Sebenarnya gini Pak, artinya kan itu untuk yang ini ya, yang website satu lagi ya. Kalau untuk website vendor, kalau bisa sih biarkan aja eh, produk vendor aja yang masuk. Kalau seandainya ada produk lain, kalau Bapak mau posting di website yang lain, boleh-boleh aja sih sebenarnya. Cuman kalau untuk yang ini, kalau bisa sih jangan dikutak-atik lagi Pak isinya atau judulnya. Karena ini memang udah apa ya, udah Google friendly lah. Ini kita udah isi. Hanya kami diharapkan kemarin kami yang melakukan postingan ini, mengisi data ini. Tapi kalau seandainya Bapak seandainya harus memposting lagi di website yang lain, yang satu lagi, ya sama, caranya sama seperti yang kita pernah belajar itu. Gitu Pak Daer. Oke Pak, makasih Pak. Oke Pak. Oke, jika tidak ada lagi, oke saya akhiri untuk job desk ini. Silakan Bapak Ibu untuk melaksanakan job desk 2 ini agar bisa lebih terlatih lagi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.